Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Dalam kesempatan kali ini, saya dan teman-teman lainnya akan mencoba menerangkan isu yang terjadi di Indonesia dalam mata kuliah isu global kontemporer, khususnya dalam hal perspektif, dependency, oriented globalism, and theories the capitalist world system. Tema kali ini yang kita angkat adalah degradasi lingkungan yang berdampak pada banjir di Kalimantan Selatan. Dalam penjelasan kali ini, kita akan menjelaskan mengenai latar belakang, aktor yang terlibat, teori yang digunakan, dan alasan memilih pro atau kontra dalam isu tersebut. Penjelasan pertama yaitu latar belakang. Pada tanggal 12-13 Januari 2021 telah terjadi banjir besar di Indonesia, tepatnya di wilayah Kalimantan Selatan. Ada dua faktor. Faktor pertama karena faktor alam seperti curah hujan yang tinggi, dan faktor kedua yaitu non-alam tentang lokasi, durasi, hingga wawasan cakupan hujan. BMKG juga menyatakan bahwa hujan dengan intensitas yang tinggi memang merata hampir di seluruh Kalimantan Selatan. Tata guna lahan juga berdampak pada kejadian banjir yang terjadi karena adanya kontribusi dari dampak pembukaan lahan. Terkonfirmasi, total 483.324 warga dan 99.361 rumah terendam, 20 warga meninggal, dan 6 warga yang masih hilang. Fasilitas umum pun juga ikut rusak seperti 22 jembatan, 107 tempat ibadah, 75 sekolah, dan jalan raya sepanjang 18.294 meter terendam. Dan juga lahan pertanian seluas 46.235 hektar gagal panen akibat banjir. Kajian penelitian Pusat Riset Kehutanan Internasional atau SIFOR tahun 2017 menyebutkan bahwa tutupan hujan di Kalimantan Selatan jauh berkurang akibat deforestasi. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI juga menyatakan sebanyak 50% dari lahan di Kalimantan Selatan telah beralih fungsi menjadi tambang batubara dan perkebunan kelapa sawit. Berikutnya, aktor yang terlibat dan juga beserta alasannya. Yang pertama ada PT Adaro Energi Tbk telah melakukan kaidah dan aturan yang berlaku dan juga melakukan reboisasi kembali. Yang kedua, PT Arutmin Indonesia telah melakukan tanggung jawab dengan mengevakuasi warga yang terisolir di Kabupaten Tanah Laut dan memberikan bantuan logistik di Kabupaten Banjarbaru. Lalu memberikan bantuan alat dapur umum, makanan siap saji, bahan pokok, dan memfasilitasi untuk evakuasi. Yang ketiga, PT Binuang Mitra Bersama, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat memberikan bantuan kepada warga yang terdampak di Kabupaten Barito Kuala atau Batola, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Yang keempat, perusahaan tambang non-IMA Indonesian Mining Association jumlahnya sangat banyak, menjadikan susah untuk dikontrol pemerintah. Banyaknya perusahaan tambang non-IMA tidak mengikuti prosedur atau kaidah yang disarankan pemerintah, seperti halnya melakukan reboisasi. Yang kelima, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menghimbau pemerintah untuk berhenti mengeluarkan izin baru untuk pertambangan dan harus mulai menyiapkan kebijakan transisi energi terbarukan, dan mendesak pemerintah untuk mengevaluasi seluruh pemberian izin tambang dan sawit lantaran menjadi pemicu degradasi hutan secara masif. Yang keenam, Greenpeace, organisasi yang mendorong terwujudnya masa depan hijau, fakta di Kalimantan menunjukkan deforestasi dan penggunaan tata guna lahan berkontribusi nyata terhadap terjadinya banjir di Kalimantan Selatan. Yang ketujuh, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebut bahwa hujan menjadi salah satu penyebab faktor utama banjir di Kalimantan Selatan. KLHK juga merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk membuat bangunan konservasi tanah dan air, fokus kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, membuat bangunan pengendali banjir, serta mengembangkan kebijakan konservasi tanah dan air. Yang kedelapan, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sudah menduga awan hujan tinggi sejak tanggal 12-13 Januari 2021 dan masih berlangsung hingga 15 Januari 2021 dan masih labil menentukan penyebabnya. Yang kesembilan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, bencana banjir bukan disebabkan oleh aktivitas pertambangan, dilihat dari pelaksanaan kewajiban lingkungan perusahaan termasuk batubara, dilihat dari sisi reklamasi yang harus mencapai 100%. Hal ini menyebabkan mudahnya banjir di Kalimantan Selatan. Selanjutnya ada negara tujuan ekspor batubara dan sawit. Batubara sumber terpenting untuk pembangkitan listrik dan berfungsi sebagai bahan bakar pokok untuk produksi baja dan semen. Selain itu, batu bara juga digunakan sebagai bahan baku guna peleburan besi dan baja.
Batu bara juga mempunyai harga yang murah dan kini di beberapa negara pun juga masih kerap menggunakan batu bara sebagai bahan baku pembakaran mayat atau kremasi. Joko memaparkan kenaikan terjadi pada CPO 30%, refined palm oil 10,2%, minyak laurik 6%, dan juga adanya ekspor biodiesel. Kenaikan terbesar untuk ekspor dengan tujuan India sebesar 52% menjadi 583.000 ton, Afrika 43,3% menjadi 271.000 ton, Tiongkok 33% menjadi 440.000 ton, dan Pakistan 32% menjadi 203.000 ton. Kemudian ada teori yang digunakan yaitu Dependency Oriented Globalism Theory, Dependency Theory and Theories of the Capitalist World System. Indonesia dikatakan negara periperi atau semi-periperi dikarenakan adanya campur tangan dari negara inti. Lalu dilihat dari segi historis Indonesia masih sama menjual bahan baku mentah misalnya sejak zaman Belanda yang menjualnya kepada VOC. Sesuai apa yang dikatakan oleh Titonio dos Santos, ada 3 ketergantungan, yakni yang pertama, ketergantungan kolonial, yang kedua, ketergantungan finansial, dan yang ketiga, ketergantungan industri teknologi atau reverse engineering. Jika melihat hal ini, Indonesia masuk ke dalam kategori ketergantungan secara finansial. Lalu, masih adanya masyarakat heterogen. Alasan isu ini relevan dengan teori yang digunakan. Yang pertama, ada organisasi Walhi dan Greenpeace merepresentasikan societal actor atau non-state actor atau NGO. Yang kedua, perusahaan tambang IMA atau bukan IMA dan aktor negara yang menjadi bagian perusahaan. Yang ketiga, negara Indonesia dan negara tujuan ekspor batubara dan sawit yang merepresentasikan negara periperi dan negara terpusat. Yang keempat, adanya pihak pemerintah seperti KLHK dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan juga pemerintah Indonesia yang merepresentasikan nasional aktor. Yang kelima, dalam isu ini adanya kepentingan pemerintah Indonesia karena akan ketergantungan finansial. Yang keenam, Indonesia menjual dalam bentuk barang mentah hasil bumi sejak era kolonialisme. Yang ketujuh, batu bara dan sawit guna kebutuhan negara terpusat seperti Cina, India, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, negara terpusat menanamkan modal ke Indonesia guna memenuhi kebutuhannya. Yang kesembilan, Indonesia masuk ke dalam ketergantungan secara finansial karena mineral dan batu bara menyumbang produk domestik bruto atau PDB sebesar 65%. Karena PDB Indonesia dipengaruhi oleh sektor industri, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Akhirnya, membuat negara dan pemerintah Indonesia sebagai state actor lebih berpihak kepada korporasi. Yang ke-10, mayoritas perusahaan tambang dimiliki oleh aktor politik seperti PT Arutmin milik Bakri Group, PT Adora Energi Indonesia milik Saratoga Investama Sedaya, dan lainnya. Alasan kami memilih kontra terhadap pelaku tambang, yang pertama, seharusnya pemerintah lebih tegas membatasi lahan untuk pertambangan dan perkebunan sawit karena mengurangi resapan air. Hal ini berdasarkan banyaknya penelitian yang dilakukan di daerah tersebut. Yang kedua, tata kota yang kurang baik. Yang ketiga, zaman sekarang zamannya renewable energy. Dan yang keempat, kurangi batu bara dan perbanyak sawit, tapi usahakan tidak mengurangi resapan air. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.